Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Kita bersyukur, saya mungkin bisa menebak beberapa di antara kita mungkin ada berat badannya yang sedikit naik karena makan yang diloskan pada saat Natal ini. Tapi jangan khawatir, itu akan terus terjadi sampai tahun baru nanti saudara. Saya lihat semuanya lagi makan, lagi bakar-bakar, lagi ngumpul. Nah nanti ini puncaknya tanggal 31 dan tanggal 1. Kita akan ada acara malam refleksi tanggal 31. Ibadahnya akan sederhana dan sebentar untuk kita merefleksikan apa yang telah Tuhan lakukan selama tahun 2025 dan akan apa yang kita harus siapkan pada tahun 2026. Pagi ini kita akan belajar mengenai satu hal yang saya rasa perlu saya sampaikan mengenai menyadari peran kehadiran kita bagi orang lain. Please fill the empty space. Tolong untuk mengisi kekosongan sebuah puzzle itu, yang mana hanya bisa diisi oleh kita, saudara. Kalau kita memainkan sebuah puzzle, ada puzzle yang kosong. Sebagai anak Tuhan, peran kita bagi orang lain hanya kita yang bisa mengisi. Kenapa ini penting? Karena semakin kesini, hal-hal individual semakin kita rasakan, bagaimana kita semakin egois, kita melihat orang semakin egois. Kemarin saya habis nabrak mobil tetangga depan saya, saudara. Karena itulah saya bisa kenal sama tetangga depan saya. Kalau enggak, ya enggak kenal, saudara, namanya siapa, kerjaannya apa. Tetangga sebelah saya juga kenal karena dia punya anak kecil, lalu anjing saya juga sering main sama anaknya, jadi halo. Namanya aja kita juga nggak tahu, namanya anaknya Kenneth, jadi kita manggilnya Mama dan Papa Kenneth gitu ya. Kita nggak tahu namanya. Tapi segitu saudara. Kenapa ini penting? Karena harusnya melalui firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Orang tua tidak hidup untuk dirinya sendiri, begitu juga dengan anak. Harus sadar bahwa dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ada orang tua yang harus dipikirkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Belum lagi kita ngobrol atau berbicara mengenai orang di sekitar kita, saudara. Pada hari ini, selama saya khotbah akan ada banyak pertanyaan yang harus kita renungkan sama-sama. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan ilustrasi ini, saudara. Saya punya anjing, namanya Bocil, saudara. Karena dia orang Jerman dan orang Belanda, nama panjangnya Bocilanders. Gitu ya. Tapi panggilannya Bocil. Nah, Bocil adalah anjing yang mana biaya hidupnya lebih mahal daripada saya dan istri saya, saudara. Ada makanan frozen foodnya, ada makanan yang dog foodnya gitu ya. Dimandiin, wah pokoknya lumayan mahal gitu ya. Nah, Bocil ini sangat sensitif dengan kehadiran orang. Walaupun dia ada di belakang, tapi kalau ada orang yang datang, belum mencet bel, dia pasti akan menggonggong sekeras-kerasnya, saudara. Apalagi kalau sampai dia ada orang mencet bel. Waduh, dia udah menggonggong sekeras-kerasnya kayak dia ngelihat setan, saudara. Tetapi anehnya, pada saat saya dan istri saya yang hadir, dia nggak akan menggonggong, tapi dia malah sedikit menangis dengan ekornya digoyang-goyang karena dia senang saya atau istri saya datang. Tanpa bermaksud untuk menyamakan kita dengan anjing. Bagaimana kehadiran kita bagi orang lain di sekitar kita? Konteks khotbah ini adalah berbicara mengenai bagaimana kehadiran kita bagi orang lain, bagaimana dampaknya. Apakah kita mengerti bahwa kita bisa saja punya peran untuk orang lain? Nah, mari kita baca sama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca dalam Filipi 1 ayat 23 sampai 26, saudara. Itu ayat 25, saya salah. 23 sampai 26. Kita baca sama-sama ya, karena ada 4 ayat. 1, 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu
supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali padamu. Silakan duduk saudara. Background dari ayat ini adalah Paulus sedang dalam penjara dan ada dalam dilema apakah tinggal di dunia ini untuk menghasilkan buah atau kembali kepada Tuhan. Aku pengen sebenarnya bersama-sama dengan Tuhan, pengen mati, tetapi aku juga punya beban untuk menghasilkan buah untuk orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi saudara, kita tahu tadi kita baca dan tahu ceritanya, Paulus ternyata memutuskan, aku lebih baik tinggal bersama-sama dengan kalian deh. Setelah Paulus memutuskan untuk tinggal dan melayani benar, Paulus akhirnya keluar dari penjara, tetapi setelah itu berapa kali dia akhirnya masuk penjara lagi, dan sekitar penangkapan ketiga atau keempat, akhirnya dia harus mati saudara, dihukum mati. Sebenarnya Paulus dan kita selalu ada dua pilihan dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak mati, kita akan hidup. Tapi pertanyaannya, kalau hidup kita untuk apa? Kalau kita harus hidup kita untuk apa? Nggak mungkin kita hidup untuk diri sendiri terus. Kita juga harus memikirkan keluarga seperti saya bilang. Kita juga harus memikirkan pekerjaan, orang-orang sekitar kita, dan juga orang lain. Nah, dari teks di atas, kita akan sama-sama merenungkan, saudara. Kita punya peran bagi orang lain dan harus kita sadari. Sekali lagi, kita punya peran bagi orang lain dan harus kita sadari. Saya ajak kita sama-sama merenungkan, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas, yang kita ambil dari teks yang tadi kita sudah baca mengenai peran kita melalui kehadiran kita bagi orang lain. Menyadari peran kehadiran kita bagi orang lain, untuk membantu ini, kita harus jawab 3 pertanyaan ini. Bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan iman seperti sekarang? Apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Apakah kehadiran Anda membuat orang lain melihat kemuliaan Kristus? Untuk kita lebih menyadari atau menggugah pentingnya peran kita bagi orang lain. Gak cuma orang di sekitar kita, tapi orang yang lebih luas lagi, teman kerja, tetangga, atau yang lain. Mari kita jawab dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara. Dan membuat kita menjawab pertanyaan ini, membuat kita sadar bahwa kita hidup juga untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Yang pertama, bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan iman seperti sekarang? Nah, pada saat kita menjawab, saya berdoa kita menyadari pentingnya hidup kita bagi orang lain. Ayat 23, 24 berkata begini, aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus memutuskan untuk mau berjuang dan tetap hidup. Tapi coba sama-sama kita bertanya. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Paulus memilih untuk tinggal daripada untuk kembali kepada Kristus. Padahal hati Paulus adalah, aku itu lebih enak untuk bisa kembali kepada Kristus. Kok mau-maunya Paulus memilih ketidakenakan itu? Untuk bersama-sama dengan Kristus, memilih untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dan melayani. Apa yang membuat ini terjadi, saudara? Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 12 dan 18, di sana Paulus berkata begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Saudara, Paulus di penjara tapi memikirkan Injil, memikirkan keselamatan orang banyak, bukan keselamatannya dia. Pemberitaan Injil menjadi fokus. Paulus berkata, walaupun dengan maksud jelek, ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting Injil diberitakan. Saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan kenapa Paulus begitu mau untuk melihat Injil berkembang, saudara. Karena ini, Paulus
di-drive atau digerakkan oleh yang namanya Injil. Kehidupan Paulus telah digerakkan atau dimotivasi oleh Injil. Tujuan dan perasaan hidup Paulus berfokus kepada kemuliaan Kristus karena telah mengalami perubahan olehnya. Saudara, saya akan bawa kita ke dalam kenapa Paulus begitu mau hidup oleh Injil. Ini yang membuat Paulus ingin tetap bersama-sama jemaat walaupun dia telah lebih menyukai bersama-sama dengan Kristus. Tapi dia mau tinggal. Kenapa dia begitu mencintai Injil? Karena dia telah dirubahkan oleh Injil tersebut, saudara. Dia telah dirubahkan oleh Injil tersebut. Saudara, selain peristiwa di Damsyik pada saat Paulus dipanggil, lalu ada Filipi 3 ayat 4 sampai 16, bagaimana Paulus menderita bagi Injil. Ada satu firman Tuhan yang ingin saya baca sebentar saja untuk kita dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Yang ingin saya tunjukkan bagaimana perubahan yang Paulus dapatkan sehingga dia benar-benar mati-matian untuk berfokus kepada Injil. Dikatakan saudara, di 1 Timotius 1, 12, 16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Paulus dianggap setia dan mempercayakan pelayanan kepadanya. Padahal aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Paulus dirubahkan, diampuni yang dahulunya seorang penghujat, tetapi sekarang dia dipercaya dan dianggap setia, saudara. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan kepadaku berlimpah-limpah dengan iman dan kasih dalam Kristus. Paulus yang seorang penjahat, dikasihani, dikasihi, sehingga dia dipercaya dan dianggap setia. Ayat 15-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini mengapa Paulus berkata, aku gak mau dulu bersama-sama dengan Kristus. Aku mau bersama-sama dengan kalian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus merasakan perubahan, pertobatan bahwa Yesus mengampuni dosanya, Yesus sabar terhadap dia, walaupun di antara semuanya dia berkata, aku orang yang paling berdosa. Saudara, kalau mic ini saya kasih kepada semua ya, Jelinda, Kok Predi, lalu saya sulap, nggak boleh bohong gitu semua ya. Pasti semua ada daftar-daftar keberdosaan-keberdosaan kita. Yang mana kita akan merasakan bahwa Kristus mati untuk orang berdosa. Dan Kristus menunjukkan kesabarannya. Pertanyaannya, bagaimana dahulu perjumpaan Anda dengan Yesus yang mengubahkan itu, saudara? Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dahulu, nah pada saat saya bertanya, saudara merenungkan ya. Bagaimana dahulu perjumpaan itu, saudara? Sehingga Anda memiliki kehidupan iman seperti sekarang. Bagaimana Anda memiliki hal yang mana Paulus rasakan. Bagaimana dahulu perjumpaan Anda dengan Yesus yang mengubahkan itu. Saudara, seringkali kita lupa peristiwa iman itu. Sehingga kita tidak ada hasrat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir, dulu saya bertobatnya gimana ya? Atau jangan-jangan ada yang gak pernah bertobat. Tiba-tiba Kristen aja gitu. Banyak, saudara. Makanya Jonathan Edwards berkata, banyak orang yang datang ibadah, bahkan berkhotbah, bahkan menyanyikan lagu-lagu gereja, tetapi dia tidak memiliki pertobatan yang diperlukan untuk dia menjadi anak Tuhan. Sehingga ada firman Tuhan berkata, tidak semua yang manggil aku Tuhan, Tuhan. Aku tidak mengenal Engkau. Bagaimana dahulu perjumpaan Anda dengan Yesus yang mengubahkan itu? Lebih parahnya, saudara.
Kristus yang disalib itu sudah terlalu sering kita dengar, sehingga nama itu tidak lagi membuat hati kita bergetar. Kristus yang menebus dosa kita, Kristus yang mempercayai kita dan menganggap kita setia, bahkan Kristus yang sudah sabar dengan kita, tidak lagi bergetar, sehingga kita tidak lagi peka bahwa hidup ini untuk menghasilkan buah bagi Kristus dan menjadi dampak bagi orang lain. Makanya banyak orang pilih hal-hal nyaman, tempat ibadah yang nyaman. Kenapa? Karena esensi penderitaan Kristus, esensi bagaimana Kristus mengangkat kita dari lumpur dosa itu, sudah tidak terasa lagi bagi kita. Makanya saya ajak kita, bagaimana engkau bertobat? Wah, saya lupa. Oke, bagaimana engkau dulu bertemu Tuhan? Waduh, saya lupa. Oke. Kapan engkau merasakan bahwa Tuhan baik, mengampunimu walaupun engkau tidak layak? Itu yang harus kita ingat, saudara. Makanya pada saat saya, ini pernah saya ceritakan, memberkati pasangan, memberkati pernikahannya, saudara ya. Memberkati pernikahan, pasti pada saat saya ingin mereka mengucapkan janji nikah, saya juga akan berkata kepada orang-orang yang datang, terutama yang sudah menikah, untuk ayo ingat kembali bagaimana engkau mengucapkan janji nikah itu terhadap suamimu dulu, terhadap istrimu dulu. Itu bukan ucapan janji kepada pendetanya, tapi kepada Tuhan di depan altarnya. Nah, itu yang biasanya yang nangis bukan mempelainya, saudara, tapi orang yang hadir ya. Itu udah air mata, air hidung sama air liur berkumpul jadi satu, saudara ya. Bagaimana, saudara? Saudara, saya masuk seminari tahun 2000, di atas 2010 lah, 2006 mungkin ya, 2007. Saya melayani dengan tujuan saya pengen sukses, saudara. Karena saya lihat orang-orang jadi pendeta tuh keren, pakai jas, sukses gitu ya. Pengen sukses, ingin membuktikan, ingin mencari kemapanan mungkin. Sehingga saya lupa bagaimana dulu saya dipanggil Tuhan. Saya lupa bagaimana saya bertobat ikut Tuhan. Saya menjadi pribadi yang jarang punya empati. Saya ada hamba Tuhan favorit saya, saudara. Hamba Tuhan A, B, C, D. Kalau orang nggak setuju sama hamba Tuhan ini, berarti kamu salah. Kamu nggak benar. Saya nggak ada empati karena saya punya tujuan yang berbeda. Sampai suatu saat saya berkhotbah dan dapat teks tadi, Timotius 1 ayat 1, pasal 1 ayat 12 sampai 16, saudara. Di mana itu mengubah saya. Saya adalah orang yang berdosa, tapi tetap Allah menunjukkan kesabarannya untuk saya melalui salib, saudara. Menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan cerita saudara? Apapun itu saya harap ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan kita. Bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan iman seperti sekarang? Sehingga itu membuktikan bahwa Anda perlu hidup untuk orang lain. Dan pada saat kita dapat menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan kedua dan ketiga akan jauh lebih gampang, saudara. Pertanyaan kedua, apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Nah, ini yang seru, saudara. Pada saat kita tahu bahwa ya, saya ingat dulu bagaimana Tuhan baik bagi saya diampuni Tuhan. Makanya saudara, pertobatan itu akan sangat sulit dirasakan kekuatannya dari siapa, saudara? Dari anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen. Karena mereka nggak tahu bagaimana pertobatan flip itu. Dari yang dahulunya rusak menjadi baik. Ya, itulah tugas orang tua untuk mengatakan mengenai keberdosaan anak-anaknya dan orang tuanya. Sehingga itu akan menjadi bisa menyadarkan mereka bahwa pertobatan itu penting. Apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Filipi 1 ayat 23-25 dikatakan, aku didesak dari kedua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.
Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Paulus mengorbankan keinginannya dan kenyamanan hidupnya untuk berita Injil, untuk hadir dalam diri orang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Orang-orang yang sudah dipilih dan orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Yang tadi kita bahas, bagaimana di kepala Anda tahu, saya pernah bertobat dan merasakan kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus yang sadar karya anugerah salib dalam diri kita, harusnya kita dapat terpanggil dan berkorban untuk hadir serta melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya bahasa gini, hadir aja dulu untuk orang lain. Nggak bisa pastor, coba saja dulu. Nggak bisa pastor, ajak aja dulu. Tapi ngajaknya harus dengan lemah lembut. Saya selalu mengatakan ini, pada saat kita mengajak orang untuk kembali kepada Kristus, orang yang sudah lama hilang kembali kepada Kristus, kita harus punya yang namanya ini, sweet spirit. Roh yang manis. Roh Kudusnya harus manis. Untuk kita juga bisa berkata-kata dengan manis kepada orang itu. Suatu saat ada seorang pendeta kenalan saya. Zaman dulu itu belum ada sosial media, adanya flyer saudara. Jadi setiap orang dikasih flyer satu rim, nih bagikan ya. Nah suatu saat teman saya iseng naruh di ATM BCA saudara, taruh. Lalu ada orang masuk, orang itu baca, lalu orang itu bilang, "Ibu, ini ibu yang ini ya, yang naruh." "Iya, kenapa?" "Bu, boleh doakan saya enggak? Karena saya tidak punya harapan hidup. Bentar lagi saya mau bunuh diri. Saya sudah pasti. Tolong doakan saya supaya saya kuat untuk membunuhkan diri saya." Saudara, kadangkala diperlukan hati yang terbuka dan keinginan untuk menjadi dampak bagi orang lain. Maka Tuhan akan kirimkan orang untuk kita layani. Sehingga didoakan, pasti ceritanya tidak didoakan untuk kuat bunuh diri, diajak ke KKR itu saudara. Suatu saat ada pendeta saya yang dari Amerika, dia ketemu sama seorang gelandangan, orang gelandangannya sedih, bau gitu ya. Di Amerika itu gelandangan lebih bau saudara dari gelandangan yang di Indonesia. Percayalah. Bau pesing saudara. Nggak pernah mandi apalagi kalau winter saudara. Mabuk, ngobat. Pendeta saya cuma bilang gini, "Hey, have nice day." Lalu dia bangkit. "Makasih ya," sambil nangis. "Kenapa?" "Aku cuma bilang have nice day. Kamu orang pertama yang ngomong sama saya hari ini dan berkata, have a nice day. Semoga harimu baik." Kadang-kala diperlukan hati yang terbuka untuk coba aja dulu, hadir aja dulu, ajak aja dulu dengan sweet spirit itu, saudara. Masalahnya, Anda mau keluar dari kenyamanan dan berkorban tidak? Kenyamanan itu bahaya kalau terlalu dihargai, saudara. Serius. Kenyamanan itu adalah musuh dari Injil. Injil mengundang kita untuk memiliki kehidupan yang berkorban, bukan yang selalu nyaman, tapi berhala kenyamanan mendorong kita untuk menghindari penderitaan, konflik, dan ketidaknyamanan demi kesenangan pribadi. Saudara bisa silakan healing, saudara. Pada saat saya berkata begini, kita nggak perlu fokus. Wah, gini. Enggak. Hidup aja. Saudara silakan healing, saudara. Mau healing ke luar negeri boleh, mau ke dalam negeri boleh. Pastor nggak punya uang, ke Sidoarjo aja boleh. Kalau Sidoarjo mah rumahnya Celinda, itu nggak perlu healing. Kemana, saudara? Ngopi, nongkrong boleh, saudara, masih boleh. Nonton Netflix boleh. Kemarin saya sama istri saya nonton Netflix The Flood, banjir itu, saudara. Kita dari awal serius, lama-lama film apa ini? Mungkin otak kami yang kurang nangkep film itu, saudara. Tapi saat ada panggilan mulai tiba, mari kita jawab itu, saudara. Kenyamanan, berhala kenyamanan. Kita sudah belajar semua. Kenyamanan berhala adalah segala sesuatu yang kita taruh melebihi Tuhan adalah berhala.
Termasuk hal-hal baik, anak, pasangan, pekerjaan. Saudara. Karena kenyamanan adalah bahaya yang mana tidak pernah kita sadari atau jarang kita sadari. Berhala kenyamanan menempatkan diri kita bahkan melebihi Tuhan, sehingga tanpa sadar Tuhan harus tunduk dengan syarat kita kan. Saya mau taat asal tidak terlalu sulit. Saya ikut Tuhan asal tetap nyaman. Saya mau berbicara dengan orang yang saya suka saja. Saya mau hadir selama menguntungkan. Tuhan seakan-akan gak diutamakan. Tapi yang diutamakan adalah apa? Kenyamanan kita, dan kita tidak mau berjuang atau hadir dalam kehidupan orang lain. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Saya pernah cerita, saudara, bahwa saya pernah pelayanan 2 bulan di Kalimantan Tengah. Nah, hari itu adalah hari terakhir saya misi di Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya adalah hari terakhir saya ada di pedalaman, saudara. Itu brewok saya itu udah gak bisa kepotong, saudara. Karena masa saya pinjam tuan rumah, boleh pinjam silet? Kan gak bisa, saudara. Mandi di sungai yang dengan warna Nescafe. Suatu saat saya semangat, hari ini saya pulang. Tiba-tiba ada seorang datang dan berkata, Pak Pendeta, dan tim saya bertiga waktu itu. Bertiga. Dulu adalah mantan anggota DPRD. Nah, tinggalnya agak di pedalaman, jadi kita harus 1 jam dulu ke kota itu ya. Anaknya itu mimpi kalau sepupunya yang sudah meninggal tahun lalu itu datang dan berkata, ikut aku ya kamu, ikut aku ya. Kan serem, saudara. Coba Samuel, ada temennya yang meninggal tiba-tiba datangin, kamu ikut aku ya. Kan gak bisa tidur lagi itu. Jujur, saudara, saya malas, saudara. Saya berdoa, Tuhan hujan aja, hujan petir, hujan guntur. Jadi saya malas kesana, hujan petir, hujan guntur, batal. Nah, malam ini saya bisa pulang. Nah, pertanyaannya, kalau malam ini nggak selesai saya melayani mereka, besok saya pulang ya, saudara. Tapi mujizat terjadi, saudara. Nggak hujan, nggak angin, dan nggak guntur. Jadi saya harus ke sana, saudara. Dengan malas-malas saya bilang, aduh gimana nih. Ternyata si anak ini bersekongkol dengan sepupunya, ada perjanjian darah begitulah. Karena ingin membunuh seorang wanita yang mana diduga selingkuhan dari papanya. Karena mamanya dan anaknya menuduh itu, padahal enggak, saudara. Gitu ya. Jadi ini bukan cerita yang kayak lagi di sosial media ini antara mantan gubernur dengan artis gitu. Enggak, ini beneran, saudara ya. Nah, tapi si sepupu ini meninggal. Ada perjanjian darah gitulah. Saya bilang, aduh kalau pelepasan gini saya kasih ke teman-teman saya lah. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti setelah itu saya serahkan kepada teman saya. Teman saya kaget, kenapa saya? Tapi singkat cerita, kita doakan. Jadi ada banyak jimat-jimat kita bakar, saudara. Segala macam. Dan akhirnya ternyata mereka adalah Kristen tradisional. Tidak pernah menerima Tuhan Yesus dengan Tuhan sebagai juru selamat. Jarang ke gereja. Tidak tahu kekristenan, dan akhirnya kita berdoa. Satu keluarga itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Coba kalau petir, hujan, dan geledek terjadi. Tidak ada. Itu 4 orang terima Tuhan, saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah, siapkah kita untuk kita bisa melihat dan menyerahkan diri kita untuk orang lain. Yang terakhir, saudara. Yang pertama, bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan iman seperti sekarang? Saudara harus berpikir bahwa itu adalah titik tolaknya. Bahwa kalau saya ada peran orang lain bertemu Tuhan Yesus, maka saya juga harus. Yang kedua, apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Yang ketiga, apakah kehadiran Anda membuat orang lain melihat kemuliaan Kristus? Mari kita renungkan, saudara.
Ayat 25-26, dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Perhatikan kata, makin maju dalam iman dan bersukacita dalam iman walau ada aniaya dalam Paulus. Dan bermegah dalam Kristus makin bertambah-tambah. Saudara, di atas adalah harapan Paulus kalau dia nanti akan datang hadir kepada jemaat di Filipi, saudara. Saudara, Paulus ingin kehadirannya membawa dampak rohani bagi orang sekitar. Yaitu apa? Mereka dapat melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan pada pribadi Kristus yang terlihat dalam diri kita, saudara. Makanya dia berkata begini, Filipi 1:22, tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bahwa buah yang dihasilkan apa? Orang lain dapat melihat Kristus dan mempermuliakan Kristus dalam dirinya. Kalau aku hidup bekerja memberi buah, saudara, hasilnya buah. Kadangkala sebagai orang Kristen kalau hidup menghasilkan apa? Mujizat. Mujizat apa? Melihat mujizat setiap hari, gitu ya, Pastor Stephen ya. Melihat mujizat setiap hari. Enggak, saudara. Paulus mengajarkan hasilkan buah. Orang Kristen ya suka banget sama mujizat, saudara. Saudara tahu nggak? Mujizat itu kalau orang sakit salah tidur gitu, saudara ya. Habis itu makin lama kan makin sembuh. Itu bukan mujizat, saudara. Itu proses kesembuhan. Ada orang usus buntu sembuh, mujizat. Bagi kita, tapi bagi dokter itu hari-hari, saudara. Bisa dijabarkan dengan sains. Tapi ini, saudara, kita dipanggil hari-hari untuk menghasilkan buah, bukan untuk menghasilkan mujizat. Saya tanya nih, siapa yang di sini yang mau menerima mujizat setiap hari, angkat tangan. Nggak usah malu, saudara. Siapa? Kalau saudara ingin merasakan mujizat setiap hari, maka saudara harus siap mendapatkan masalah besar setiap hari, saudara. Ada yang mau mendapatkan masalah besar setiap hari, angkat tangan? Nggak ada. Ada yang mendapatkan mujizat setiap hari, harus siap dengan masalah besar setiap hari. Makanya goal kita adalah menghasilkan buah setiap hari. Buahnya apa? Supaya orang lain dapat melihat Kristus, dapat mempermuliakan Kristus. Makanya pertanyaan untuk Anda dan saya hari ini adalah, apakah kehadiran kita bagi orang lain membuat mereka melihat Kristus sebagai pribadi yang berharga dan mulia, atau sebaliknya? Nah, kita mikir juga, bagaimana ya, gitu ya. Ya mungkin kalau saya nggak selalu sih. Tapi dengan kita sadar akan hal ini, kita harus memperbaiki itu, saudara. Mari kita merenung sebagai orang-orang yang diubahkan Kristus. Saat ada seorang ibu yang sombong banget, nggak bisa ditegur karena dia merasa dia bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Sehingga kalau pada saat dia berseteru dengan orang lain disuruh minta maaf, dia nggak mau. Saudara, kalau dia mendengar Tuhan, benar-benar mendengar Tuhan, jangankan meninggikan diri, menyombongkan diri dan merasa berharga, jadi dia nggak layak, saudara. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dianya harus memiliki kerendahan hati serendah-rendahnya, karena dia bisa mendengar suara Tuhan. Sadarkah Anda, adalah sebuah hal mulia dan berharga saat kita sadar bahwa kehadiran kita membuat orang lain dapat lebih melihat kemuliaan Kristus. Sadarkah kita? Pada saat kita di rumah, orang lain bisa melihat kemuliaan Kristus. Pada saat di tempat kerja, orang lain bisa melihat kemuliaan Kristus. Sadarkah kita diberi kemampuan itu? Pandang itu, saudara, sebagai suatu kehormatan. Nah, saya itu, saudara,
paling agak geli, bahasa Jermannya gilani gitu ya. Kalau ada orang-orang mengklaim bahwa ini buah saya ini, buah pelayanan. Ini saya mentor nih. Enggak, saudara. Enggak ada. Tidak ada buah dari satu orang, saudara. Saya akan menjelaskan ini, saudara. Ada yang namanya Engel Scale dari James F. Engel. Step to Christ. Kalau saudara mau nanti saya kasih, saudara. Jadi ini ada 1 sampai 15. Sebuah perjalanan iman mengiring Kristus. 1 sampai 8 itu adalah step orang menerima Kristus. Kayak Bu Yoni dulu ya. Pada saat ada stepnya, nggak langsung tiba-tiba, aku menerima Kristus. Ada beberapa. Tapi setelah itu ada bimbingan orang. Yang ingin saya sampaikan begini, saudara. Mari kita hadir untuk mempermuliakan Kristus, tapi tidak mengambil kemuliaan. Kalau ada orang bertobat di KKR misalnya. Lalu orang itu berkata, hari ini saya menobatkan 100 orang. Membaptis 100 orang. Saudara, itu bukan buahmu. 100%. Ada orang yang ngajak mereka KKR loh. Ada orang yang nelponin mereka. Bahkan ada orang yang ngasih form. Mau maju? Oleh sebab itu, mari kita melihat sebuah pertobatan, kehadiran kita, tidak harus kok orang itu terima Tuhan. Bisa saja kita kasih apa kayak renungan harian atau apa. Makanya jangan suka bilang ini buah pelayanan saya, ini hasil mentoring saya. Intinya begini, Filipi 1:20b. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya pernah ceritakan ini dan saya ingin ceritakan ini dan karena ini adalah kesaksian favorit saya. Saya itu punya mentor, saudara, hamba Tuhan. Baik banget. Waduh, kalau ketemu saya dipeluk. Waduh, orangnya ramah, segala macam. Tapi mudanya dia nakal, saudara. Mudanya itu dia nakal. Mudanya itu dia kayak, waduh, minum-minuman keras. Pokoknya rusak lah. Padahal dia anak pendeta, saudara. Bahkan dia sama teman-temannya disebut raja judi, saudara. Kenapa? Semua dijudiin sama dia. Ini bentar lagi yang lewat motor apa mobil. Di pertigaan gitu. Mobil, aku motor, berapa? Gitu. Dijudiin semuanya. Tapi sejak dia terima Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia mengingat pertobatan itu. Dia memberikan dirinya untuk berkorban untuk orang lain. Dan memberikan dirinya bukan untuk kemuliaan dia, tapi untuk kemuliaan Kristus. 2008 bulan April kalau nggak salah, 2009. Pada saat selesai khotbah, beliau turun lagi ngobrol karena ramahnya dia ngobrol sama orang, lalu dia koles, kena serangan jantung, saudara, meninggal. Waduh, semua berduka. Saya mendengar itu dari Surabaya, saya berduka. Langsung besoknya saya ke Jakarta. Pada saat tutup peti, istrinya sambil menangis, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu nggak kasih saya sama suami saya anak? Sehingga pada saat masa-masa seperti ini, harusnya saya bisa memeluk darah daging suami saya dan tidak sendiri. Tetapi saudara, ini yang dia katakan. Tetapi sepanjang hidup suami saya bisa melihat ada Kristus dalam diri suami saya. Walaupun itu adalah sebuah proses. Ada Kristus dalam diri suami saya. Dan itu dalam banget, saudara. Ada orang lain yang susah itu kan kalau contoh istri saya gitu, engkau melihat Kristus kan dalam diri saya, mungkin dibilang 1/4 lah. Gitu.
Karena susah banget untuk orang yang satu rumah berkata, saya melihat Kristus dalam diri suami saya. Ini adalah hal yang bisa kita jadikan pelajaran, saudara. Bahwa Kristus bisa merubah hati seseorang, seberapapun kita putus asanya. Di satu sisi, kita juga harus mengorbankan kenyamanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Aku bisa melihat Kristus dalam diri suami saya. Kehadiran kita seakan-akan menghadirkan Kristus dalam diri saya. Pada hari ini kita belajar 3 hal. Kita perlu menyadari kehadiran kita bagi orang lain dengan kita menjawab 3 hal ini. Bagaimana Anda dapat memiliki kehidupan iman seperti sekarang? Kalau saudara sadar, lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda bersedia berkorban kenyamanan demi orang lain? Kalau iya, apakah kehadiran Anda membuat orang lain melihat kemuliaan Kristus? Saudara, melalui Injil kita mengetahui bahwa Kristus menghadirkan dirinya secara utuh melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, agar kita meroleh hidup kekal atau Immanuel, yang baru saja kita peringati Natal, saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita melihat kembali pertemuan dengan Kristus saat itu. Melihat kabar baik Injil, melalui kabar baik Injil. Dan didorong untuk berkorban, bahkan menderita. Agar melalui kehadiran kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Kristus.